Annyeong Sobat Kepo dimanapun Anda berada. Jalan-jalan sama anak hukum, pulangnya mampir beli sikat gigi. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, selamat datang di 12 Podcast. Kembali lagi bersama saya Lita, dan kali ini saya nggak akan sendiri loh. Karena akan ada dua orang bintang tamu yang akan menemani saya di 12 Podcast kali ini. Dua orang bintang tamu ini adalah dua orang wanita cantik yang bisa dibilang sedang sibuk-sibuknya dengan urusan perkuliahannya di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tapi sebelum itu, 12 Podcast kali ini akan membahas tentang mata pelajaran yang bisa dibilang sangat sedikit sekali minatnya. Apa coba? Pasti Sobat Kepo sudah pada tahu kan? Apalagi kalau bukan matematika, mati di Amerika. Sorry, salah ya. Jadi, Sobat Kepo dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengulik, mencari tahu filosofi huruf X pada matematika. Kalau begitu, langsung saja kita sambut Anne dan Kelly. Halo, Karen gimana nih kabarnya? Halo Lita, puji Tuhan luar biasa ya. Kalau gitu bisa kali perkenalin dirinya. Soalnya pasti sobat-sobat kepo juga pada penasaran gimana sih, siapa sih Karen ini? Iya, halo Sobat Kepo, dimanapun berada. Kenalin, namaku Kerin, aku semester 2, mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oh ya, buat yang penasaran, rumahku itu ada di Bekasi, guys. Jadi kalau mau main ke rumah, datang aja. Boleh, boleh, boleh. Gimana nih, gimana? Kesibukannya di masa pandemi kayak gini nih apa sih, Karen, kalau boleh tahu? Ya, belakangan ini sih kayak mahasiswa lainnya aja, aku sibuk kuliah. Tapi aku juga ada sampingannya, aku ada ngajar matematika gitu, matematika anak SD di tetanggaku. Wow, Gitu. privat ya. Ya, bisa dibilang gitulah. Bagus banget ya, harus pinter-pinter ya, tapi bagi waktunya udah pasti kan. Bener sih, bener banget. Nah, selain ada Karen, ada juga Ana nih. Mari kita sapa Ana. Gimana nih, Ana, kabarnya, Ana? Hai Lita, hai Sobat Kepo, baik selalu dong dan happy terus. Wow, happy terus, guys. Ya, Coba deh, Ana. Pasti sobat-sobat kepo juga pasti pada penasaran. Siapa sih Ana ini? hai guys, aku Anne, aku mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku tinggal di Karawang, jauh dari Kerin ya, tapi masih bisa bertemu. uh, udah sih itu aja. Wah, terus apa sih kesibukannya di masa pandemi kayak gini, Ana? Aku sekarang sibuk kuliah, sama kayak mahasiswa lainnya ya. Sekarang sih lagi persiapan UAS dan sama bisnis juga. Aku ikut juga panitia-panitia gitu. Wow, ada bisnis loh. Kalau boleh tahu apa sih bisnisnya? By the way, aku bisnis makanan sama masker organik juga, sama kerudung juga. Sekalian Gitu. ya, sekalian promosi. Yeah. Boleh banget tuh sobat-sobat kepo kalau pengen beli makanan atau nyari kerudung atau apapun itu bisa coba kontak ke Ana ya. Bisa langsung Very dihubungi. nice. Nah, kan kita bakal ngebahas tentang matematika nih, ya kan? Yep. Dalam matematika itu kan huruf X biasa digunakan sebagai variabel kan? Ada setuju nggak nih? Betul, setuju banget. Tapi nih, Lid, bukan cuma sebagai variabel, tapi juga digunakan sebagai operasi perkalian loh huruf X itu. Wow, Yeah, yeah. ternyata nggak cuma buat variabel doang ya. Betul.
Nah, tapi yang ingin kita fokuskan di sini, huruf X yang merupakan variabel dalam matematika. Variabel sendiri merupakan nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau dalam himpunan operasi yang diberikan. Huruf X menjadi variabel yang paling sering digunakan. Ya kan? Iya, Nah, benar banget. Betul. berbicara mengenai huruf X pada matematika nih, pernah nggak kalau kalian itu berpikir, kenapa sesuatu yang belum diketahui itu disimbolkan dengan huruf X? Sedangkan selain huruf X, masih banyak lagi huruf lainnya. Ya kan? Ada A sampai Z, masih banyak huruf itu. Gimana nih pendapat kamu, Kerin? Iya, terima kasih Lita. Kalau menurut aku pribadi sih, aku awalnya juga sempat bingung ya, kayak kenapa sih harus huruf X gitu yang digunakan untuk melambangkan sesuatu hal yang tidak diketahui dalam matematika. Kenapa nggak S gitu atau H, K, tapi kenapa harus X? Nah, karena aku penasaran, akhirnya aku cari tahu dong. Aku baca dari berbagai sumber, aku melakukan riset juga. Akhirnya aku tertarik tuh sama suatu sumber di mana sumbernya itu berasal dari seminar TEDx yang disampaikan oleh Terry Moore. Nah, Terry Moore ini dia beberapa tahun lalu itu dia belajar bahasa Arab. Nah, akhirnya dia tuh menyadari kalau ternyata bahasa Arab itu sangat unik dan sangat menarik. Selain itu juga logis banget. Misalnya nih ya, kalau misalnya mau menulis suatu dalam bahasa Arab, itu tuh kayak bikin sebuah persamaan gitu. Jadi ada hitung-hitungan yang presisinya. Nah, karena hal tersebut, akhirnya banyak orang di luar sana yang beranggapan kalau sains modern barat itu yang sekarang ini banyak digunakan, itu tuh sebenarnya udah digunakan dari lama, dari abad-abad awal Masehi oleh bangsa Persia, bangsa Turki, dan juga bangsa Arab. Contohnya itu, kalian tahu aljabar kan? Pasti tahu kan? Ya, tahu dong. Itu contohnya salah satunya. Oh iya, ada juga loh sejarahnya kenapa sih bangsa Arab itu bisa menyebarkan ilmunya itu di Eropa. Ada sejarahnya loh. Wow, Serius. jadi ada sejarahnya juga ya. Bener banget. Gini nih, pasti sobat-sobat kepo pasti pada penasaran nih. Apa sih sejarahnya? Boleh nggak dijelasin sejarah awalnya itu seperti apa? Boleh banget dong tentunya. Jadi pada tahun 711 Masehi itu, kaum muslimin itu tuh berhasil menundukkan Spanyol. Nah, karena dia berhasil menundukkan Spanyol, akhirnya pemerintahan pada abad ke-8 sampai ke abad ke-15, itu tuh pemerintahan di Spanyol itu berinteraksi dengan pemerintahannya Arab. Nah, karena hal tersebutlah terjadi peradaban Islam di Spanyol. Masuklah itu berbagai keilmuan ke Spanyol. Hal tersebut membuat para cendekiawan tuh yang orang-orang pintar pada pergi ke Spanyol, ke pusat ilmu pengetahuan di Spanyol Islam. Jadi itu sejarahnya kenapa bangsa Arab bisa menyebarkan ilmunya di Eropa gitu. Sedikit nambahin dari Kerin, di abad ke-11 dan 12 juga naskah-naskah bahasa Arab tuh yang isinya tentang matematika akhirnya udah sampai ke negara-negara Eropa loh. Salah satunya tuh negara Spanyol. Nah, untuk bisa memahami naskah-naskah itu, ilmuwan-ilmuwan di Spanyol tuh dia menerjemahkan si naskah tersebut ke bahasa Spanyol atau bahasa sendiri loh. Gitu. Terus apa ada masalah? Sedangkan yang kita ketahui bahasa Arab dan bahasa Eropa itu pasti sangat berbeda kan? Abjadnya, pelafalannya, bahasanya pasti sangat berbeda jauh. Apa terdapat masalah ketika proses penerjemahan itu? Nah, pada proses penerjemahan tuh, mereka ketemu satu masalah. Ada beberapa huruf Arab yang sulit dilafalkan oleh orang-orang Spanyol. Dan huruf tersebut tuh tidak ada di dalam bahasa Spanyol gitu. Salah satu hurufnya adalah Shin, adalah huruf dari kata syai'un, yang artinya tuh sesuatu.
Dalam bahasa Arab, kalau kita tambahkan huruf al ke sebuah kata, di depannya itu mirip kata the di bahasa Inggris gitu. Misalkan kayak book, kalau kita tambahin the book itu artinya tuh kayak lebih spesifik ke suatu benda atau buku itu gitu. Nah, kalau huruf sayun ini kalau ditambahkan al di depannya itu menjadi artinya tuh si sesuatu atau hal yang tidak diketahui. Nah, kata-kata al sayun ini muncul ketika pertama saat matematika udah mulai berkembang gitu, udah mulai dikenal gitu. Lalu apa sih yang mereka lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kan tadi kan udah dibilang sama Ana ya, masalahnya huruf shin dan kata syai'un itu nggak bisa diubah ke dalam bahasa Spanyol. Karena bahasa Spanyol itu dia nggak memiliki kata yang berbunyi sh, tulisannya itu SH gitu. Jadi akhirnya kesepakatan dibuat kalau mereka itu meminjam bunyi gitu. Kedengeran nggak? Ya, Iya. bunyinya itu tulisannya itu CK gitu. Dan itu dari bahasa Yunani klasik. Nah, bentuk hurufnya itu bentuk kai, kayak mirip huruf X gitu loh. Nah, akhirnya huruf kai ini dia diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa umum atau yang pada saat itu adalah bahasa Latin menjadi huruf X. Nah, akhirnya dari situlah huruf X itu digunakan sebagai bahan dasar buku matematika yang digunakan untuk melambangkan suatu hal yang tidak diketahui itu. Gitu ceritanya. Jadi huruf X itu merupakan variabel matematika yang mulanya tuh dari orang Spanyol yang tidak memiliki huruf sin ya, serta tidak bisa melafalkan huruf sin itu. Jadi terciptalah huruf Nah, X. jadi begitu ya, ada sejarahnya nih teman-teman kepo. Jadi, untuk teman-teman kepo yang tadinya penasaran nih, dari mana sih huruf X itu berasal? Jadi huruf X dalam matematika itu bermula dari orang Spanyol yang tidak dapat mengucapkan huruf Arab ya. Ya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab dan akibat. Segala sesuatunya itu pasti ada asal mula dari mana sesuatu itu berasal, karena nggak mungkin tiba-tiba ada, tiba-tiba jadi seperti ini, pasti ada sebab dan akibat, ya kan? Nah, kalian ini kan mahasiswa matematika ya, Iya. Iya, kenapa nih? seru nggak sih? Seru nggak sih jadi mahasiswa matematika itu? Gimana ya, Nuk? Wow. Bukan, Nuk? Seru guys. Kita berpikir kritis banget ya tentang angka-angka, bilangan-bilangan gitu sih. Iya, apalagi kita itu sering banget ya dikelilingi sama huruf X. Apa-apa suruh cari X gitu. Jadi udah Ya, jadi sahabatan, teman akrab. iya, kayak sahabatan banget gitu loh sama huruf X. Gitu. Jadi hampir setiap hari ya, selalu melihat huruf X ini ya, Udah Iya, pasti bener selalu banget. ada. selalu memecahkan misteri yang ada karena si huruf X ini ya. Iya, bener banget. Nah, sobat-sobat kepo, itu dia penjelasan tentang filosofi huruf X pada matematika. Sebelum saya mengakhiri 12 podcast kali ini, saya penasaran tentang suatu hal nih. Apa tuh? Wah, apa tuh? Jadi Jadi saya kepo ya? penasaran. Kepo kan? Kayak sobat-sobat kepo yang lagi ngedengerin podcast kali ini juga sih ya. Saya penasaran, gimana sih perasaan kalian bisa menjadi bintang tamu di acara 12 podcast kali ini? Gimana nih? Ani, Seru ya, tentunya bisa ketemu dua orang hebat di sini. Kita bisa Amin, belajar amin. bareng juga gitu ya. Tentang matematika ya, tentang X apalagi nih. Seru sih, seru banget. Kalau Kerin gimana nih Kerin perasaannya? Kalau aku pribadi sih ya, bener-bener bangga banget. Ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Diundang ke 12 podcast, di mana ini tuh podcast yang bener-bener terkenal banget gitu. Sampai teman-teman aku aja tuh pada suka ngomongin 12 podcast.
aku jadi bangga banget gitu bisa Wah, diundang. Makasih loh udah diundang. apalagi hostnya ya, terlalu Bener pede banget. saya. Berarti nanti saya bakalan sering-sering undang kalian untuk hadir di 12 podcast saya, oke? Harus dong. Dan buat sobat-sobat kepo, biar nggak pada penasaran, kalau saya ngundang mereka berdua, pasti yang akan saya bahas adalah sekitaran tentang matematika. Karena mereka berdua adalah mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mereka itu mengambil pendidikan matematika, begitu. Nah, terima kasih untuk sobat-sobat kepo yang telah mendengarkan dan menyaksikan 12 podcast kali ini. Untuk tips komunikasi praktis lainnya, silakan kunjungi 12podcast.com. Terima kasih juga kepada dua wanita cantik yang telah menemani saya di 12 podcast kali ini. Sama-sama. Terima kasih. Makasih juga ya. Untuk host kita. Pokoknya seru kali ya podcast kali ini. Apalagi hostnya kan cantik banget, benar-benar bisa menghidupkan Ada suasana. saya jadi enak loh. Oke, jalan-jalan sama anak hukum. Cakep. Cakep. Pulangnya beli ayam betutu. Cakep. Enak ya. Enak-enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.